Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la khalla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bapak saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian sehingga kita dibangunkan kembali dari mati kita yang sementara di malam hari dan kita bisa menjalankan menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Salawat salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul qiyamah. Pada pagi hari ini kita membahas tentang bab terakhir yaitu masalah syirik akbar. Tapi sebelumnya satu pertanyaan yang kemarin saya ulangi lagi supaya jelas dan nyambung dengan pembahasan pada pagi hari ini, yaitu bismillahirrahmanirrahim, soal ma hukmul amal bil qawanini al mukhalafati lil Islam, ma hukmul amali bil qawanini al mukhalifatil lil Islam, ma hukmul amal, apa hukum beramal bil qawanina, yaitu dengan bil qawanini, yaitu dengan undang-undang, dengan aturan, al mukhalifati, yang berselisih, yang berbeda, lil islami, dengan ajaran syariat Islam. Baik, kita bacanya adalah bil qawanini. Ma hukmul amali bil qawaninil mukhalifati, ya, apa hukum beramal dengan undang-undang atau peraturan al mukhalifati, yang beda, yang berselisih, lil islami, dengan syariat Islam. Maka jawabnya adalah al-amalu bil qawanini al-mukhalifati lil Islam, beramal dengan undang-undang, dengan aturan yang berbeda, yang menyelisih daripada syariat Islam, maka hukumnya adalah kufrun. Ya, hukumnya adalah kufrun. Kufrun di sini berarti sama dengan kafir, ya, mengingkari. Idza ajazaha, apabila dia merasa yaitu diizini atau dibolehkan. Awi itaqoda, atau meyakini, awi itaqoda, atau meyakini solahiyataha, solahiyataha, yaitu kebaikannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkeyakinan bahwa aturan atau undang-undang yang menyelisih syariat Islam, yang kemudian dia menganggap itu lebih baik daripada syariat Islam, ya, atau bahkan membenarkan, maka itu termasuk kufur, ya, termasuk kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum, barang siapa yang berhukum, bima, barang siapa yang tidak berhukum, ada lamnya, ya, waman, dan barang siapa lam tidak yahkumu, berhukum, bima, terhadap apa yang anzalallah, yang Allah turunkan, faulaika, maka mereka itu adalah hum, mereka, al kafirun, yaitu orang yang kafir. Waman, dan barang siapa lam tidak yahkum, berhukum, bima, dengan apa anzalallahu, Allah menurunkan, faulaika, maka mereka itu adalah hum, mereka, al kafirun, orang kafir. Baik, ini ayat yang mendasari kenapa apabila ada orang yang memakai aturan yang selain dari Al-Quran dan Sunnah dan bertentangan gitu, maka termasuk kekufuran. Wa qala Rasulullah SAW, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Wa ma lam tahkum a'immatuhum, wa ma lam, barang siapa, wa ma, dan tidak, lam, tahkum a'immatuhum, dan a'immatuhum, pemimpin mereka, tidak berhukum bi kitabillah, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, wa tayakhayyaru, dan mereka tidak memilih, mimma, dari apa yang anzalallah, Allah turunkan,
illa kecuali ja'alallahu Allah akan menjadikan ba'sahum yaitu perselisihan atau kekacauan bainahum di antara mereka. Jadi ini Rasul sudah memberikan penjelasan atau sabdanya bahwa kalau ada seorang pemimpin kemudian tidak menggunakan dalam aturan yaitu kitabullah, kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, ya maka justru nanti masyarakatnya atau kaum yang dipimpinnya akan terjadi perselisihan di antara mereka satu dengan yang lain. Maka kita harus mempunyai pedoman bahwa aturan yang ada harus disesuaikan dengan pedoman hidup kita yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai mengikuti sebuah aturan atau undang-undang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Hadis ini derajatnya adalah hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selain Ibnu Majah. Baik, oleh karena itu pagi hari ini kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya, yaitu kaifa naruddu su'al syaitan man khalaqallah. Kaifa naruddu su'al syaitani man khalaqallah. Jadi bagaimana, kaifa bagaimana, naruddu yaitu kita menolak atau kita menjawab soal syaitan, soal daripada pertanyaan dari setan gitu ya. Jadi pertanyaan setan itu ketika ada pertanyaan man khalaqallah, man siapa khalaqa menciptakan Allah, siapa tahu yang menciptakan Allah itu. Jadi kalau dalam kitab ini dikatakan kalau ada orang yang bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah, maka itu termasuk pertanyaan yang golongan setan gitu kan. Terus bagaimana cara jawabnya? Bagaimana cara jawabnya ya? Yaitu jawabnya adalah idza waswasa syaitan, apabila waswasa yaitu menggoda atau istilahnya membisiki asyaitanu syaitan li ahadikum pada salah satu di antara kalian, hadza soal, dengan soal ini maka falyasta'id billah. Falyasta'id billah itu artinya yaitu segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menemui seorang yang bertanya tentang siapa itu yang menciptakan Allah, ini adalah pertanyaan yang sifatnya pertanyaan setan ini. Maka jawabnya adalah yaitu dengan mengatakan fasta'id billah, harus berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini termasuk bisikan daripada setan ya. Terutama kalau hal semacam ini biasanya orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan atau dikenal dengan komunis atau ateis ya, dia akan mempertanyakan, lah terus siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, baik. Nah, kemudian ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Jadi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Wa imma, dan tatkala dan ketika yanzaghannaka yaitu menggoda ka kepadamu minasyaitoni dari setan. Jadi kalau misalnya ada setan yang menggoda dirimu, maka nazghun yaitu dengan sebuah godaan, fasta'id billah, segera minta perlindungan. Ya, maka mintalah perlindungan kamu ini billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu huwas-sami'ul alim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini cara resep ya menghadapi ada pertanyaan yang seperti itu, yaitu pertanyaan man khalaqallah. Ini dikatakan pertanyaan dari setan. Terdapat dalam surat Fussilat ayat 36. Baik, itu ayatnya Al-Quran. Jadi ketika kita mendapatkan godaan atau bisikan atau sesuatu yang datangnya dari setan, maka segera berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, minimal seperti itu. Baik, kemudian wa 'allamana ar-rasulu an narudda kaida syaitan wa naqulu. Terus bagaimana Rasulullah ngajari kepada kita? Ingat, perhatikan harakatnya wa 'allamana, ya, jangan wa 'alimna. Wa 'allamana ar-rasulu wa 'allamana, telah mengajarkan kepada kami, yaitu ar-rasulu, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-narudda, untuk menolak atau menjawab kaidah syaitan,
yaitu tipu daya, kaidah syaitani, tipu daya syaitan, wa naqulu, dan kami berkata, amantu billah wa rusulihi. Amantu billah, saya beriman kepada Allah, ya, wa rusulihi, dan Rasulullah SAW. Jadi saya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengucapkan apa? Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau mendapatkan pertanyaan yang sifatnya atau godaan dari setan, maka segera mengucapkan amantu billah wa rasulihi. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian melanjutkan doanya, yaitu Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, Allah adalah esa. Allahus samad, Allah adalah as-samad, yaitu tempat di mana semua makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Jadi Allah adalah esa, Allah adalah tempat di mana semua makhluknya bergantung kepadanya. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Walam yakul lahu, dan tidak ada lahu baginya kufuan, yang sepadan, yang sama, ahadun, seseorang sedikit pun. Jadi ini adalah ketika ada godaan dari setan, ya, atau dari godaan yang terlaknat, baik setan dari jenis manusia maupun setan dari jenis jin, ya, maka cara menangkalnya adalah dengan mengatakan amantu billah wa rasulih, kemudian Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tsummal yatful an yasarihi salasan. Tsummal yatful itu artinya adalah kemudian, yatful itu meludah, ya, meludah sedikit gitu, ya. Tsummal yatful ay yasarihi salasan, sebelah kiri. Makanya sebenarnya etikanya dalam meludah itu kita ini harusnya sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Ya, artinya apa? Yaitu meludahi setan tadi itu. Ya, jadi caranya meludah adalah diludahkan sebelah kiri. Ya, kemudian wal yasta'id minasyaiton. Ya, sambil apa? Wal yasta'id, dan kemudian minta perlindungan minasyaiton, dari godaan setan. Wal yantahi, dan cukup seperti itu. Fa inna dzalika, maka yang demikian itu adalah fa inna dzalika, maka yang demikian itu adalah yudhibu anhu, akan menghilangkan daripada godaan setan tersebut. Jadi ini cara bagaimana ketika mendapatkan godaan daripada setan. Kemudian hadhihi khulasatul ahaditsis sahihati. Hadhihi, ini apa yang diajarkan tadi, yaitu ketika mendapatkan godaan setan dan kemudian sambil mengucapkan amantu billah wa rasulihi, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan sambil menengok ke kiri, kemudian sambil meludah, ya, sedikit gitu, ya. Maka ini adalah merupakan khulasatul ahaditsis sahihati. Khulasah di sini artinya adalah resume atau ringkasan. Ya, ringkasan daripada beberapa hadis yang sahih. Al-waridati fil Bukhari, yang terdapat di dalam kitabnya Bukhari, wa Muslim, kitabnya Muslim, wa Ahmad, kitabnya Ahmad, wa Abi Dawud, dan kitabnya Abu Dawud. Jadi ini sudah menjadi ringkasan daripada perawi-perawi yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, selanjutnya adalah ma huwa dararus syirkil akbar. Nah, ini kita perlu tahu kenapa atau apa sih sebenarnya yang menjadikan bahayanya perbuatan syirik akbar itu. Apa? Ma huwa dararus syirki al akbar. Apa darur itu artinya adalah bahayanya asyirkil akbar, syirik akbar. Ya. Apa daripada bahayanya darur syirik akbar itu? Baik, asyirkul akbar yusabbibul khuluda finnari. Perhatikan harokatnya. Jadi asyirkul akbar, asyirkul akbaru yusabbibu al khuluda. Al khuluda menjadi maf'ul bih, kan? Harus fathah, harus mansub. Asyirkul akbar, ya, asyirkul akbaru yusabbibul khuluda, yaitu akan menyebabkan yusabibu al-khuluda, kekal, finnar, di neraka.
Jadi orang yang melakukan suatu amalan yang disebut dengan syirik akbar itu berarti dia nanti akan kekal di dalam neraka. Apa ayat buktinya? Ya, yaitu sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Jadi ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansor. Ya. Artinya adalah innahu sesungguhnya man yusyrik barang siapa yang berbuat syirik billahi kepada Allah, maka faqad sungguh harramallah, Allah mengharamkan atasnya, yaitu atas orang yang berbuat syirik tadi, mengharamkan apa? Al jannata, masuk surga. Nah, terus kalau haram di surga apa? Wa ma'wahun nar, ya, wa ma'wahu, maka tempat kembalinya, ya, tempat di mana kalau tidak di neraka berarti, tidak di surga berarti annar, yaitu di neraka. Wa ma lidzalimina, dan tidaklah berbuat zalim, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah tidak berbuat zalim min ansor. Artinya begini, wa ma lidzalimina, dan tidaklah bagi orang-orang yang berbuat zalim, wa ma, dan tidaklah lidzalimina bagi orang-orang yang zalim, ya, min ansor, ya, mendapatkan daripada pertolongan. Ingat ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa syirik akbar itu termasuk dosa yang paling besar, atau dikatakan juga kezaliman yang besar, ya, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, sebagaimana yang ada dalam surat Luqman yang sudah kita kaji kemarin. Baik, kemudian bagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yaitu waqala Rasulullah, waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallah, dan barang siapa yang menjumpai Allah atau berjumpa dengan Allah dalam keadaan yusriku, berbuat syirik bihi dengannya, syai'an sesuatu, maka dakhalan nar, akan masuk di dalam api neraka. Rawahu Muslim. Jadi Rasul sudah memberikan penegasan di dalam hadisnya, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, atau barang siapa yang sudah mati, maksudnya ketemu dengan Allah, dan dalam keadaan syirik dia, maka akan dakhalan nar, masuk di dalam neraka. Rawahu Muslim, diriwayatkan Muslim. Baik, yang terakhir pertanyaan dalam bab syirik akbar ini, yaitu hal yang faul amalu ma'asyirki, hal apakah yang fa'u beramal, hal yang fa'u apakah bermanfaat al-amalu amal ma'asyirki, bersama dengan syirik. Maksudnya begini, apakah orang beramal tapi bersamaan itu pula dia berbuat syirik, kira-kira ada manfaatnya enggak gitu loh. Hal yang faul amal, apakah amal itu bermanfaat apabila dibarengi dengan asyirki, yaitu syirik ma'asyirki. Jadi ketika ada orang yang sudah berbuat baik, ya, sudah selalu beramal ibadah, beramal sedekah misalnya, tapi ada amalan syirik di dalam dirinya, apakah bermanfaat seperti itu? Maka jawabnya adalah la yang faul amalu ma'asyirki, tidak akan bermanfaat amal seseorang yang mana ma'asyirki disertai dengan perbuatan syirik. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala 'anil anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, itu potongan ayat sebelumnya itu, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku, kalau seandainya mereka berbuat syirik, maka lahabita anhum, ya, lahabita itu artinya sungguh akan terhapus, akan menghapus anhum dari mereka, maka yaitu disebabkan adalah mereka ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang mencampur adukan antara perbuatan baik, ya, kemudian dengan perbuatan buruk berupa syirik, maka amal tersebut adalah terhapus, tidak bermanfaat, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang belum berakidah sama dengan kita muslim gitu kan. Kalau ada orang non muslim kemudian saat itu menggunakan sedekahnya, bakti sosialnya, infaknya dan seterusnya, ya, selama dia tidak beriman menurut akidah kita, atau istilahnya tidak masuk Islam, berarti itu adalah pahalanya sia-sia. Pahalanya akan terhapus, ya, karena perbuatan syirik yang dilakukannya.
Begitu juga orang yang sudah seorang muslim kemudian dia melakukan perbuatan syirik ini, maka akan menghapus amal peribadatan yang dilakukan selama ini. Baik, itu adalah ayat yang mendasarinya kenapa tidak boleh dicampur adukan antara orang yang beramal ibadah kemudian dengan perbuatan syirik. Yang terakhir adalah sabda Rasul Muhammad SAW yang ada di dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi berarti di sini yang berkata, yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul wa qala ta'ala wa qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana agna. Ingat itu agna ya, kurang titik itu di dalam filenya itu. Ana agna, bukan a'na tapi agna. Ana agna syurakai anis syirki man amila amalan asraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Jadi kalau ada hadis yang Allah berfirman berarti namanya hadis apa? Hadis qudsi ya, bukan hadis sawi, hadis qudsi. Ana agna, saya agna, sangat tidak butuh. Asyuraka yaitu dengan sekutu-sekutu itu. Ya, dengan sekutu-sekutu anis syirki yang melakukan perbuatan syirik tadi. Man amila amalan, ya, barang siapa yang beramal, man amila barang siapa yang beramal amalan sebuah amalan, asroka ma'i yang mana amalan tadi berbuat syirik ma'i bersama saya, fi di dalamnya, ghairi yaitu menyekutukan diri saya selain Allah ya. Taraktuhu maka aku akan tinggalkan dia, wasyirkahu dan sekutu-sekutunya. Jadi Allah akan meninggalkan orang yang membuat sebuah amalan tapi disertai dengan perbuatan syirik ya. Taraktuhu wasyirkuhu. Saya tinggalkan dia dan sekutu-sekutunya. Baik, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hadis qudsi. Baik, Bapak sekalian, jamaah subuh yang berbahagia, telah selesai bab syirik akbar ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan tema berikutnya yaitu asyirkul asghar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas ngaji kita di pagi hari ini dan menjadikan diri kita mudah untuk masuk surganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.